Shalom. Wah, luar biasa. Semua sukacita, amin. Pagi menjelang siang hari ini, kita udah mau menyambut liburan ya. Libur panjang, wah. Senang kalau liburan. Bapak dan Ibu, satu hal yang pasti. Pastikan dalam waktu yang libur istirahat ini, spend time dengan keluarga. Ya, jalan-jalan, pergi makan, kemanapun. Nggak perlu yang mewah, nggak perlu yang mahal. Tetapi bagaimana waktu-waktu tersebut kita habiskan bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi. Saya pikir nggak perlu lama-lama. Kita hari ini akan sama-sama belajar firman Tuhan. Boleh minta tolong langsung ditampilin. Terima kasih, Kak Cynthia. Hari ini kita akan sama-sama menerima firman Tuhan dengan topik judul yaitu pentingnya tahan uji. Bapak dan Ibu, saya nggak tahu ya. Saya akhir-akhir ini khususnya rasanya firman Tuhan melalui kesempatan yang dipercayakan ya. Selalu saya bicara tentang karakter. Nggak tahu kenapa. Tapi saya percaya ini suatu hal yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kita. Khususnya jemaat-jemaat GBI, or Church FICC, Bapak dan Ibu. Semua betapa pentingnya kita harus terus bangun karakter Kristus. Dan saya pikir hal ini pun juga sejalan dengan visi misi gereja kita menjadi mempelai Kristus. Karena mempelai Kristus harus mencerminkan karakter Kristus. Nah, hari ini ada beberapa ayat yang akan kita jadikan pedoman. Ayat utama, teks utama untuk siang hari ini ya. Ada di Roma 3, Roma 5, Matius 19, Matius 24, dan Yeremia 29. Kita akan baca bersama-sama. Di sini saya sudah siapkan. Kita baca bergantian ya, saya ayat 3, Bapak dan Ibu 4 dan seterusnya. Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, 1, 2, dan 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat terakhir kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Bapak dan Ibu semua, yuk siang hari ini sama-sama kita buka hati kita ya. Kita rendahkan hati kita, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sama-sama dengan hati yang terbuka bilang, Tuhan bentuk aku melalui firman-Mu. Tuhan bentuk karakterku lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Karena hari ini kita akan sama-sama belajar betapa pentingnya untuk setiap kita menjadi pribadi yang tahan uji. Nah, dari beberapa ayat ini rasanya nggak mudah untuk kita saling sambungkan satu dengan yang lain ya. Maka dari itu sama dengan beberapa waktu yang lalu, saya udah siapin pola pikirnya nih, mind mapnya. Jadi apa yang mungkin susah dimengerti jadi lebih sederhana, lebih mudah untuk dipahami bagi setiap kita. Yang pertama, dalam kehidupan ini kita selalu menghadapi proses, betul ya? Nah, supaya kita menjadi pribadi yang tahan uji, dalam kita menghadapi proses kita harus bisa menjaga iman. Oke? Kita harus menjaga iman. Setelah menjaga iman, dari iman yang sudah kita jaga, sudah kuat, maka kita bisa membangun mentalitas yang juga kuat dalam Tuhan. Baru di sana jadi pribadi yang tahan uji. Dan ketika engkau tahan uji, baru kita bisa memiliki yang namanya pengharapan. Apa dasarnya? Itu tadi Roma 5 yang kita baca. Paulus bilang apa? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya senang ya bagaimana Paulus menggambarkan di sini. Sistematis. Sama dengan apa yang saya sampaikan di sini. Dalam proses kita menghadapi dengan tekun menjaga iman kita, dengan tekun membangun mental kita tetap kuat dalam Tuhan, baru dari sana kita jadi pribadi yang tahan uji. Dan ketika kita tahan uji, kata Paulus kita bisa memiliki pengharapan. Memiliki pengharapan. Dan Paulus juga mengatakan, pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dalam setiap aspeknya, langkah-langkahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, semuanya harus disertai dengan kita mengandalkan Roh Kudus. Oke, ini gak bisa dihilangin. Dalam kita menghadapi proses, kita mengandalkan Roh Kudus. Dalam kita menjaga iman, mengandalkan Roh Kudus. Dalam kita membangun mentalitas yang kuat, mengandalkan Roh Kudus. Dalam kita menjadi tahan uji, kita juga mengandalkan Roh Kudus. Dalam kita memiliki pengharapan pun, juga kita harus mengandalkan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan bagi setiap kita. Nah, siang hari ini kita akan sama-sama belajar lebih dalam, khususnya mengenai poin-poin ini ya, bagaimana supaya setiap kita bisa benar-benar menjadi pribadi yang tahan uji, sehingga kita bisa memiliki hari depan yang penuh harapan. Poin pertama bagi setiap kita, menghadapi segala keadaan dengan menjaga iman. Bapak dan Ibu semua, hari ini tanggal berapa? 15 Maret 2026. Ingat gak 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kita berada di masa pandemi. Pas 15 Maret 2020 nih, saya ambil dari Instagram. Ini ibadah terakhir kita sebelum kita beranjak online. 15 Maret 2020. Bapak dan Ibu udah 6 tahun. Wow. Gak kerasa ya? Udah 6 tahun berlalu. Penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi setiap kita. Tadi di ibadah pertama, coba semua tutup mata, saya bilang gitu ya. Tutup mata, ada yang buka. Ya. Saya nggak tahu, nggak ngerti bahasa Indonesia apa gimana gitu ya. Saya coba mau lihat juga yang di ibadah kedua. Kalau masih ada yang buka sih, waduh. Coba semua tutup mata. Yuk, semua tutup mata. Coba ingat-ingat kembali 6 tahun yang lalu ketika ibadah terakhir online. Wah, sudah 6 tahun. Waktu itu penuh dengan kepanikan, waktu itu penuh dengan kebingungan, waktu itu pusing. Di sini ada COVID, situ COVID, sana COVID dan sebagainya, masker mahal. Wah, 6 tahun yang lalu. Coba ingat-ingat kembali bagaimana keadaan pada saat itu. Sekarang buka matanya. Ini bukan hipnotis ya. Kalau hipnotis, tatap mata saya. Tidur. Wah. Enggak ya. Udah jangan tidur lagi, buka matanya. Kita dengar firman Tuhan. Bapak Ibu semua, saya mau katakan, ketika tadi tutup mata, ingat kembali 6 tahun. Wow. Harusnya mengingatkan loh. Wah, udah 6 tahun ya. Penyertaan Tuhan kalau nggak sempurna, kalau nggak ada, mana mungkin kita bisa ada hari ini. 6 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang lama juga. Tetapi waktu yang banyak hal kejadian terjadi pasti. Mungkin kita kehilangan teman, saudara, dan sebagainya. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau hari ini 15 Maret 2026, 6 tahun setelah 15 Maret 2020 kita bisa ada, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kegagahan setiap kita. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan. Dan saya mau katakan juga, kalau selama 6 tahun kemarin kita bisa melewatin dengan segala masalah, dengan segala cobaan yang kita hadapi, pandemi dan sebagainya. Saya mau katakan 6 tahun ke depannya, bahkan sampai seterusnya, bersama Tuhan, bersama dengan penyertaan Tuhan, kita bisa menghadapi segala hal. Bukan karena kita kuat, tetapi karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Tapi ini saya juga mau katakan, memang semua karena Tuhan. Tetapi juga ada bagian kita. Ada bagian yang perlu kita lakukan. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji. Di sini saya gambarkan dengan sebuah gambar melalui teknologi AI. Ada seorang laki-laki ya. Saya juga baru nyadar tadi pas ibadah pertama. Bajunya baju jeans juga nih sama kayak kita. Baju biru jeans ya. Nah, jadi di sini satu sisi ada petir, kebakaran, kuburan, utang, minum-minuman keras, pusing, stres dan sebagainya. Satu sisi lagi bahagia dengan anak, diberkati, luar biasa, ada kekayaan, kesuksesan dan sebagainya. Nah, poinnya tadi apa? Menghadapi segala keadaan dengan tetap menjaga iman. Saya mau katakan Bapak dan Ibu semua, selama 6 tahun ke belakang, saya mau katakan berarti bahwa
di sini semua nih, Bapak dan Ibu semua, ini orang-orang yang menjaga iman. Karena kalau nggak menjaga iman dalam Tuhan, balik lagi kita nggak mungkin ada hari ini. Kita nggak mungkin bertatap muka saat ini kalau nggak menjaga iman. Maka sedikit banyak sudah melakukan bagiannya. Tetapi hari ini kita mau diingetin dari poin pertama, menghadapi segala keadaan dengan menjaga iman. Kenapa saya gambarkan ada yang buruk, ada yang baik menurut manusia? Kan seringkali kita mungkin mikir dalam proses yang buruk, dalam sakit, dalam kegagalan, di situ kita bisa meruntuhkan iman. Betul ya? Tapi berdasarkan perjalanan saya, pengalaman saya yang gak ada apa-apanya ini ya. Pengalaman hidup Bapak dan Ibu lebih banyak lah pasti daripada saya. Ini bukan ngomongin umur ya. Tapi pengalaman hidup pasti Bapak dan Ibu lebih banyak. Tapi dalam pengalaman pribadi saya, menjalani kehidupan ini dalam pelayanan yang masih baru ini, saya melihat bahwa ternyata gak cuma proses sakit, kegagalan yang bisa meruntuhkan iman. Tetapi dalam berkat Tuhan pun, itu juga bisa meruntuhkan imanmu. Dalam kesuksesan yang diberikan, itu bisa membuat engkau jauh dari Tuhan. Hosea 13 ayat 5-6, saya sudah ajarkan ayat ini beberapa kali. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Bapak dan Ibu, padang gurun gak enak, panas. Kalau malam dingin banget. Kalau siang panas banget. Gak ada pohon, gak ada, semua gersang. Tapi ketika dikatakan, ketika mereka makan rumput, ketika Tuhan memberikan rumput untuk dimakan, ketika Tuhan mengangkat kehidupan yang dari padang gurun, mereka menjadi kenyang. Tapi setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Jadi sini kita lihat ya, yang menjauhkan kita dari Tuhan, itu bukan cuma proses sakit penyakit, tetapi juga rumput yang bikin kita kenyang. Rumput yang bikin kenyang kan berbicara banyak hal. Hari ini kesuksesanmu, kekayaanmu, keberhasilanmu, apapun itu, berkat-berkat yang kau terima, jangan sampai itu meruntuhkan imanmu. Karena hari ini saya mau bilang di mimbar ini, bahwa keberhasilan atau kegagalan, kesuksesan atau kegagalan, sama-sama bisa meruntuhkan iman. Sama-sama bisa meruntuhkan iman. Makanya penting untuk setiap kita menghadapi segala keadaan dengan tetap menjaga iman. Tetap menjaga iman. Itu menjadi hal yang penting. Nah, maka dari itu kita akan belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan dalam Matius 25. Ini berbicara mengenai 5 garis bodoh, 5 garis bijaksana. Kemarin sempat dibahas di Bible reading ya. Jadi kisahnya ada 5 garis bodoh, 5 garis bijaksana. Mereka semua lagi menunggu untuk menyambut mempelai. Mereka semua bawa pelita, tapi 5 garis yang bodoh ya di ayat 3 tidak membawa minyak. Sedangkan 5 garis bijaksana bawa pelita dan juga bawa minyak dalam buli mereka. Nah, ketika mereka menunggu menyambut mempelai, ketika datang mempelainya, baru tahu, oh ternyata minyaknya habis nih, pelitanya nggak bisa nyala. Akhirnya kata garis-garis yang bodoh apa? Minta kepada garis yang bijaksana, berikan dong sedikit minyak buat aku. Ini pelitaku nggak bisa nyala. Tapi kata garis-garis bijaksana, nggak bisa. Nanti nggak cukup kalau buat kita berdua. Lu pergi beli sana. Dan akhirnya kita tahu ya, garis-garis bijaksana ketika membuka pintu diterima. Karena mereka memiliki pelita yang berisi minyak. Sebaliknya, garis-garis yang bodoh tidak diterima. Maka dikatakan aku gak mengenal kamu. Makanya di ayat 13 ditutup dengan perkataan Tuhan Yesus. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, Bapak dan Ibu semua. Nanti silakan dibaca lengkapnya ya. Matius 25 ayat 1-13. Pelita di sini yang dibawa oleh orang 5 garis bodoh, 5 garis bijaksana. Ini pelita yang sama. Yang berbicara mengenai iman percaya kita. Sedangkan minyak dalam buli itu merupakan bentuk tindakan untuk menjaga pelitanya, dalam hal ini iman, untuk tetap hidup. Nah, ini sama dengan kondisi kita saat ini. Kita semua nih di sini ya. Kita semua di sini. Kita sama-sama memiliki pelita.
sama-sama memiliki iman percaya. Pertanyaannya, apakah semuanya sama-sama punya minyak? Apakah di sini semua gadis bijaksana? Ya semoga. Tapi apakah semuanya gadis bijaksana yang bawa minyak dalam buli-buli mereka? Atau jangan-jangan lebih banyak gadis-gadis yang bodoh, yang cuma punya pelita doang, cuma percaya doang, tapi nggak punya minyaknya. Saya mengatakan hari ini percaya Tuhan Yesus bagus, doa kepada Tuhan Yesus bagus. Kita kan sama-sama doa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tapi bagaimana tindakanmu sehari-hari yang menggambarkan untuk menjaga imanmu tetap nyala-nyala, pelitamu tetap bernyala-nyala dalam Tuhan. Itu yang dilihat oleh Tuhan lah. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Makanya penting, poin pertama tadi, menghadapi segala keadaan dengan tetap menjaga iman. Maka pertanyaannya hari ini gini, Bapak dan Ibu semua. Apakah minyak yang kita miliki udah cukup banyak, pas-pasan, atau malah kurang? Ayo, tanyakan kepada diri sendiri, masing-masing. Ini saya juga tanyakan ke diri saya nih. Apakah minyak yang saya kumpulkan saat ini udah cukup banyak, pas-pasan, atau malah justru kurang? Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, kita jadi seperti gadis-gadis bodoh, nggak ada minyaknya, nggak bisa menyambut mempelai. Jangan visi misi gereja nggak tercapai dalam kehidupanmu. Gereja memiliki visi misi seperti ini dan benar-benar dilakukan. Gereja kita, GBI Orchard FICC, lewat penggembalaan, Papi mengajarkan bahwa gereja menjalankan perannya sebagai gereja. Ada ibadah raya, ada Bible reading, ada rumah doa, PD kantor, cell group, WBI, milenial, youth, banyak. Kenapa diadain ini semua? Karena gereja harus menjalani perannya, yaitu sebagai wadah untuk setiap jemaat-jemaat lokal yang dipercayakan sama-sama bertumbuh, sama-sama kumpulin minyak. Saya nggak bilang yang setiap hari ikut Bible reading, kita yang paling rohani. Enggak, boro-boro. Saya nggak bilang ikut rumah doa 2 minggu sekali, selalu ikut, itu yang paling hebat di mata Tuhan. Enggak juga. Begitupun PD kantor, cell group, WBI, milenial, youth. Kalau kita ikut semua apa berarti itu di kita paling hebat, paling rohani, paling suci? Enggak juga, nggak memastikan. Tetapi ketika kita ikut sesuai kategori kita, itu bentuk tindakan kita lagi ngumpulin minyak. Nangkap gak di sini? Nggak bikin kita paling hebat, paling rohani, enggak. Tapi itu bentuk tindakan nyata, kita lagi kumpulin minyak dalam buli kita nih. Jadi ketika nanti Tuhan datang, pelita kita bisa nyalain dengan minyak tadi. Jangan sampai malah kita dianggap sebagai gadis-gadis yang bodoh. Nangkap ya di sini ya? Nangkap ya? Udah berapa tahun disampaikan Bible reading, ya kan? Ini ide pertama dari William tuh. William duduk di belakang. Tuhan pakai Willy loh, luar biasa untuk kasih kita ide jalanin Bible reading sampai sekarang. Sama ada Aurel juga. Aurel yang mana, Will? Gak tahu. Tapi dari sana ada ide yang menjadi berkat buat gereja kita sampai hari ini loh. 1,5 tahun dijalanin, diingetin. 1,5 tahun juga berarti lu semua diingetin ya. Ini udah berubah jadi lu nih. Aduh, jangan-jangan kita dianggap sebagai gadis-gadis bodoh. Saya bilang jangan-jangan 2 kali ya, jangan sampai kita dianggap jadi gadis-gadis bodoh. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, ya. Kondisi semua semakin, waduh, amburadul semuanya. Firman Tuhan satu persatu digenapi, semakin dekat kedatangannya. Mau apa lagi di dunia? Mau kapan sungguh-sungguhnya? Mau kapan kumpulin minyak-minyaknya? Pelita doang gak cukup. Sorry ya. Pelita doang gak cukup. Harus ada minyak-minyaknya. Itu poin pertama, bagaimana dalam segala keadaan kita harus menghadapi dengan tetap menjaga iman. Dan tadi kita lihat ya bagaimana gadis-gadis bijaksana bilang minyaknya gak bisa dibagiin, nanti gak cukup.
Nah, ini mengajarkan bagaimana ini semua bersifat masing-masing. Saya ngelakuin firman, berkatnya buat saya. Masa saya ngelakuin firman berkatnya untuk Bapak dan Ibu? Ya nggak bisa. Kan masing-masing. Minyaknya nggak bisa di-share. Nggak bisa. Maka kembali lagi tanyakan kepada diri sendiri. Apakah minyak yang kita miliki sudah cukup banyak, pas-pasan, atau justru kurang? Kalau hari ini ngerasa pas-pasan dan malah kurang, bertobat. Kedatangannya sudah semakin dekat. Poin nomor 2 ya. Membangun mental yang kuat melalui iman yang benar. Jadi tadi setelah kita menjaga iman, dengan iman yang kuat, iman yang benar dalam Tuhan, maka bisa membuat kita memiliki mental yang juga kuat. Rasul Paulus menggambarkan seperti pertandingan lari. Coba, di sini siapa yang suka olahraga lari? Nggak ada ya semua ya. Siapa yang suka olahraga? Nggak ada juga. Suka makan? Suka makan. Ibu semua, akhir-akhir ini rasanya olahraga yang lagi naik, itu salah satunya adalah lari ya. Banyak loh orang-orang yang lagi suka lari zaman sekarang. Nanti di-update di sosial media, di Instagram. Wah, keren. Saya pribadi, saya nanya gitu bukan berarti saya suka lari, saya juga gak suka lari. Nah, saya lihat ketika orang lari, khususnya maraton ya. Tahu maraton ya? Maraton tuh kalau lari 42 kilo. Waduh, dari sini sampai kemana tuh 42 kilo ya? Jauh. Maka di situ saya lihat bahwa ketika berbicara mengenai lari, ini gak cuma berbicara mengenai energi. Gak cuma berbicara mengenai kekuatan. Tetapi berbicara mengenai mental. Contoh, target hari ini kita mau lari 3 kilo dulu deh. Ini gara-gara dengar Matthew khotbah, besok saya lari deh. Misalnya. 3 kilo dulu deh. 1 kilo lari. Waduh, udah lama gak olahraga, ngos-ngosan ya. Lanjut lagi, 2 kilo lari. Wah, apa gue udah tua ya. Aduh, mau 3 kilo kayak udah capek nih, kaki takut sakit. Udah deh, pulang. Besokannya coba lagi. Ayo harus bisa nih 3 kilo hari ini. 1 kilo dipaksain. Bisa lagi 2 kilo. Aduh, capek, sakit. Pulang lagi. Karena mentalnya gak kuat. Makanya kalau orang yang lagi latihan lari, ada yang namanya pacer, Bapak dan Ibu semua. Pacer. Jadi pacer tuh P-A-C-E-R ya, pacer. Bukan pacar ya, pacer. Nah, tugasnya adalah untuk nemenin kita latihan lari, supaya ketika kita udah capek, disemangatin. Ayo, sikat, lari terus. Yang lari, mau gak mau jadi semangat. Mentalnya dikuatin. Ya enggak? Dia lihat, oh dia juga bisa lari, gue juga bisa. Lari terus. Itu ada namanya pacer. Yang bareng-bareng larinya. Dan itu untuk semangatin. Untuk mentalnya tetap kuat. Nah, Rasul Paulus gambarinnya sama. Pertandingan lomba lari dalam 1 Korintus 9. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, kata Paulus. Makanya di 2 Timotius dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Begitupun di Filipi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita lihat di sini ya bagaimana Paulus menggambarkan seperti aktivitas olahraga lari. Dan ini mengajarkan saya dan Bapak dan Ibu semua bagaimana pentingnya untuk kita membangun mental yang kuat sebagai anak-anak Tuhan dengan memiliki iman yang benar. Beberapa minggu terakhir di youth ya, kemarin ada Koreo, ada Kak Oscar, sharing. Saya pikir mengajarkan beberapa hal yang kurang lebih mirip juga. Bagaimana penting loh untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, hidup sebagai selayaknya anak Tuhan. Ya kemarin kita bahas ya, di youth kita bahas firmannya, gak kalah lah. Sungguh-sungguh, memang harus sungguh-sungguh, harus firman Tuhan harus kuat. Dasar yang kuat kok, firman Tuhan gitu ya. Mental, harus punya mental yang kuat melalui iman yang benar. Kemarin kita bilang di youth, Tuhan mengorbankan dirinya, menyelamatkan kita dengan harga yang mahal.
maka kita hidupnya jangan murahan. Tuhan bayar kita lunas loh. Darahnya begitu mahal. Hiduplah sebagaimana Tuhan yang mengorbankan dirinya bagi kita. Jangan hidup murahan. Diproses dikit nangis. Boleh gak nangis? Boleh. Kok tiap kali diproses nangis kapan naik levelnya? Susah dikit marah sama Tuhan. Siapa lu marah sama Tuhan? Harus sadar tempat kita, posisi kita. Kita tuh ciptaan Tuhan. Gak ada haknya untuk kita komplain marah-marah sama Tuhan. Lihat ya, mental yang kuat. Bukan mental yang murahan. Nah, ketika kita menjaga iman, kita bangun mental yang kuat, maka kita bisa jadi pribadi yang tahan uji dan memiliki hari depan yang penuh harapan. Saya tahu ini jam makan siang. Jangan fokusnya ke pizzanya dulu, Bapak dan Ibu semua ya, tolong ya. Di sini saya tulis apa? Orang percaya yang tahan uji, imannya tuh utuh. Imannya penuh. Dan imannya teguh. Nah, di sini saya gambarkan dengan sebuah pizza. Zaman sekarang pizza macam-macam ya. Satu pizza isinya ada yang sosis, ada yang apa dan sebagainya. Bahkan sekarang kayak ada pizza yang kotak ya. Ada pizza yang kotak sekarang ya. Nah, di sini saya gambarkan dengan sebuah pizza gini Bapak dan Ibu semua. Hari ini coba cek diri kita masing-masing ya. Iman kita dibangun atas dasar apa? Kalau cuma dibangun atas dasar kesuksesan, berkat, kesembuhan, nggak salah sih. Tapi imanmu cuma satu bagian dari pizza yang utuh ini. Kalau imanmu dibangun atas dasar berkat, ya udah cuma ini doang nih. Yang pepperoni, yang sosis bulat ini nih. Udah itu doang imanmu gitu. Nggak utuh. Karena iman percaya yang benar, iman percaya yang utuh, di sini ada pikul salib. Di sini ada sangkal diri. Di sini ada mengampuni musuh. Di sini ada mengasihi orang-orang yang bersalah kepadamu. Di sini ada hormati orang tua. Kalau hari ini mau punya iman yang utuh, penuh dan teguh, semuanya harus ada. Nggak bisa cuma ngandelin berkat, berkat, dan berkat. Makanya saya bilang apa? Orang percaya yang imannya utuh, penuh, dan teguh, imannya tidak dibangun hanya atas dasar keberhasilan menurut standar manusia, tetapi dibangun atas dasar firman Tuhan. Karena gak ada dasar yang lebih kuat daripada firman Tuhan. Setuju? Gak ada dasar yang lebih kuat daripada firman Tuhan. Maka hari ini, kalau mau punya iman yang utuh, penuh, dan teguh, pastikan imanmu dibangun atas dasar firman Tuhan. Sehingga, lihat poinnya, kita menjadi pribadi yang tahan uji. Sehingga kita bisa memiliki pengharapan akan masa depan kita. Ini saya, enggak, ini bukan narsis ya Bapak dan Ibu ya. Bukan narsis, bukan NPD, bukan apapun lah bahasanya zaman sekarang, bukan. Jadi ini saya. Ini kemarin nih foto terakhir ya di ulang tahun gereja kita kemarin, bulan lalu. Mungkin beberapa jemaat sudah tahu ya lewat khotbah Bapi ya, kalau saya ditawarkan untuk menjadi dosen untuk mengajar di salah satu kampus teologi di Jakarta. Dan ini saya mau kesaksian tentang perjalanan musik saya. Oke? Jadi saya di titik ini, saya kalau sesuai dengan rencana dan seizin Tuhan, nanti bulan Agustus saya akan mulai mengajar. Mata kuliahnya juga kurang lebih tentang musik di dalam gereja. Gitu. Jadi memang berhubungan dengan musik. Nah, di titik saya yang saat ini, yang gak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, semua karena Tuhan. Saya bisa ada di titik ini, bisa melayani di gereja, lewat karunia yang Tuhan berikan. Dan ini foto ketika saya graduation 2 tahun yang lalu. Dalam satu jurusan, kan ada beberapa peminatan ya. Di peminatan saya, semua karena Tuhan, saya berhasil dapat nilai yang paling bagus. Satu peminatan. Ini kemudian buat Tuhan ya. Jangan tepuk tanganin saya, jangan. Saya berhasil mencapai nilai yang terbaik di satu peminatan. Nah, saya juga bersyukur saya mengalami berkat Tuhan, pengalaman saya main di acara-acara yang penontonnya banyak banget.
buat saya. Skalanya besar. Banyak yang nonton. Dari ini semua hal-hal yang gak pernah saya impikan lah. Tapi Tuhan kasih gitu ya kesempatan. Tapi poinnya bukan ini Bapak dan Ibu semua. Ini kan yang dari tadi saya tampilin yang bagus-bagus. Betul ya? Yang sekarang saya bisa lulus S1 dengan baik. Bisa memiliki pengalaman yang semua saya senang. Tapi poinnya bukan ini. Saya bisa berada di titik ya ini. Semua ada awalnya. Benar ya? Nah, ini dia. Ini awalnya saya seperti ini. Gak apa-apa kalau mau ketawain gak apa kok. Dulu saya start dari nol. Saya start dari nol. Kemarin di Komsel Cik Christine tadi ya di ibadah pertama. Dulu tuh Matthew main gitar tuh diem doang. Sekarang udah lumayan bisa goyang-goyang katanya. Kalau orang-orang yang lama tahu lah pasti ya. Apalagi saudara-saudara di sini. Aduh dulu kayak begini, pendiam dan sebagainya. Apa. Ya itu dulu saya dulu kayak gitu. Saya ngaku kok, saya nggak mengelak kok, bener emang. Dulu pertama sebenarnya saya main gitar akustik Bapak dan Ibu semua. Tahu gitar akustik ya? Gitar yang ada bolongnya di tengah. Jadi kalau ngejreng, suaranya gede, kencang gitu ya. Nah akhirnya saya beralih pindah main gitar elektrik. Kalau nanya kenapa? Nah ini gara-gara om yang ini nih. Ini Kotias yang dulu awal ngajarin saya. Jadi kalau mau nanya guru saya, gitar pertama-tama yang paling yang paling apa kok ya? Soalnya kalau terlalu bagus takut palanya besar dia. Yang paling berkesan lah untuk saya ini Kotias nih. Ini ngajarin saya dulu dari saya masih main gitar akustik sampai sekarang main gitar elektrik. Awalnya gara-gara Kotias nih cemplungin. Waktu itu pertama kali pas pelayanan kita masih di hotel, kan biasa main gitar akustik gejreng kenceng ya, kedengeran langsung. Nah waktu itu pertama kali main gitar elektrik, kalau digejreng kan gak ada suaranya. Saya gak bisa denger suara saya. Saudara tahu di tengah-tengah lagi ibadah saya cabut, saya colok gitar akustik lagi, saya gak suka main elektrik saya bilang. Karena saya gak bisa denger suara saya sendiri. Nah dalam proses belajarnya, kan tiap minggu sering tuh ya sama Kotias, ayo mau belajar dong hari ini, mau belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Waktu itu sekali pas lagi belajar ada Civina tiba-tiba ngomong. Ini ngomong bukan pelan-pelan nih, bisik-bisik enggak. Ngomong kencang. Dia bilang gini, Yas, gue gak yakin nih anak ngerti lu ajarin apa katanya. Yas kayak nih anak gak ngerti deh lu ngomong apa katanya. Saya bilang kurang ajar nih orang. Lu lihat lu nanti lu ya. Enggak. Saya mikir, wah kaget juga tuh waktu itu. Masih ngomong bukan bisik-bisik ya. Ngomong, ya kayak gue gak yakin nih anak ngerti ngomong apa ya. Nah poinnya ini Bapak dan Ibu semua. Ini kita belum berbicara mengenai hal rohani ya. Saat itu, kalau saya mentalnya gak kuat, kalau saya gak ngandelin Roh Kudus, kalau saya gak tahan sama omongan itu, kayaknya hari ini saya berada di titik yang berbeda deh. Betul gak? Kalau saat itu saya gak tahan, udah gak mau main gitar lagi. Males sama Civina. Wah, marah, ngambek. Kalau saya waktu itu gak mau main gitar lagi, saya gak berada di titik yang saat ini. Saya gak bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Bahkan sampai ke depannya. Tapi ketika di titik ini, saya tahan uji. Orang mau ngomong apa, ya udah nggak apa, saya belajar. Saya tetap belajar. Saya lakuin berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, saya bisa berada di titik saat ini. Semua karena Tuhan. Bukan karena saya. Tapi akhir-akhir ini baru klarifikasi sih ya, Civina ya. Kan zaman sekarang klarifikasi ya. Biasa kan kalau di sosial media, kamera saya minta maaf gitu ya. Enggak, ini gak ada minta maafnya enggak sih. Tapi jelasin aja. Jadi itu sebenarnya pas dulu ngomongnya itu tujuannya bukan ke lu katanya. Tujuannya itu ke si Kotias. Takutnya si Kotias tuh kalau ngajar orang level 1 diajarin level 20. Maksudnya ternyata maksudnya si Kotias takutnya ngajar terlalu berat gitu ya Ci ya. Bener ya? Awas ya. Tapi saya sudah ampuni kok. Enggak lah, enggak marah, enggak apa kok. Lihat gak Bapak dan Ibu semua. Kalau saat itu saya ngambek, saya mau main gitar lagi, saya gak tahan ujian tersebut, saya gak berada di titik saat ini.
Saya nggak mungkin bisa berada saat ini. Tapi karena mental yang dibangun atas dasar firman Tuhan, saya mengandalkan Tuhan dalam setiap kali saya belajar. Dan saya sadar bahwa karunia yang Tuhan percayakan kepada saya harus bertanggung jawab. Saya belajar dengan rajin, dengan tekun, dengan giat. Maka saya berada di sini saat ini. Dan sekali lagi saya mau katakan dalam mimbar ini, semua hanya karena Tuhan. Kalau Tuhan yang bisa menuntun saya, membawa saya sampai saat ini, Bapak dan Ibu semua, saya mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sama, yang juga dapat mengangkat dirimu, yang juga mau menuntun engkau ke level yang lebih tinggi. Dia Tuhan yang gak pernah ninggalin saya, Dia juga Tuhan yang gak pernah ninggalin Bapak dan Ibu semua. Tapi ingat, ada bagian yang perlu kita terus lakukan. Dengan tekun, dengan giat, kita menjadi pribadi yang tahan uji. Nanti lihat sendiri bagaimana Tuhan mengangkat dirimu. Orang percaya tidak akan mampu untuk tahan uji tanpa mengandalkan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya masalah gini Bapak dan Ibu semua. Hari ini kita memperdayakan Roh Kudus atau Roh Kudus yang memperdayakan kita. Ini dua hal yang berbeda walaupun terdengarnya mirip. Gini. Kalau Roh Kudus yang memperdayakan kita, artinya kita berserah. Biar Roh Kudus yang berikan kita hikmat, Roh Kudus yang berikan kita jalan keluar, kasih kita pengetahuan apa yang harus kita lakukan, penyertaannya nyata dalam kehidupan kita, maka kita bisa menghadapi segala proses dalam kehidupan ini. Sebaliknya, kalau kita yang memperdayakan Roh Kudus, doa kita gini, Tuhan, aku lagi ada masalah, Tuhan beresin ya. Waduh. Tuhan, aku mau berkat yang ini, gak mau yang lain. Paksain kehendak sendiri. Itu kan kita yang memperdayakan Tuhan, bukan Tuhan yang memperdayakan kita. Bukan Tuhan yang memampukan kita. Karena faktanya hari ini semua, Bapak dan Ibu, kalau tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Makanya dalam doamu, ubah doanya. Dari yang tadinya berdoa memaksakan kehendak sendiri, ubah. Tuhan tahu aku dalam masalah ini. Tuhan tahu aku lagi menghadapi ini. Tapi satu hal Tuhan, aku tahu Tuhan gak pernah meninggalkan aku. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, berikan aku hikmat yang daripadamu Tuhan. Supaya aku bisa menghadapi ini bersama-sama dengan Engkau. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupanku, bukan kehendakku. Lihat gak di sini? Bukan kita yang memperdayakan Tuhan, tetapi Tuhan yang memperdayakan kita. Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan firman-firman-Nya. Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan ini. Bukan kita yang memperdayakan, bukan kita yang maksain kehendak kita, bukan kita yang ngatur-ngatur Tuhan, apalagi marah sama Tuhan. Sadar hari ini, posisi kita sebagai ciptaannya, biarkan kita berserah penuh Tuhan yang jadikan kehendaknya dalam kehidupan ini. Amin. Kita kembali lagi ke ayat yang awal. Saya pikir jadi semakin jelas ya. Roma 5. Dari kesengsaraan jadi tekun jadi tahan uji jadi memiliki pengharapan. Dan di sana ada Roh Kudus yang dikaruniakan. Nah, dalam Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak dan Ibu semua, saya mau katakan bahwa hari ini gak penting bagaimana engkau memulai perjalanan imanmu sebagai orang Kristen. Gak penting. Tapi bagaimana dalam kita menjalani prosesnya semakin hari semakin sempurna. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagaimana nanti ketika kita mengakhiri perjalanan kita. Itu yang penting. Dulu ketika saya kecil, saya ngelihat ya, banyak orang kesaksian, saya mengalami ini, saya mengalami itu. Saya mengenal Tuhan Yesus lewat mimpi, Tuhan datang ke saya dan sebagainya. Saya pas kecil mikir, keren-keren ya. Kok saya enggak ya? Kok orang-orang bisa seperti bisa itu, kok saya enggak ya? Saya dari kecil udah Kristen. Saya dari kecil udah sekolah minggu. Pas saya kecil saya mikir seperti itu. Tapi makin kesini saya lihat,
Nggak penting bagaimana kita mengawali kekristenan kita. Entah itu lewat penginjilan hamba Tuhan, entah itu lewat mujizat yang kau alami, entah itu lewat kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan, entah itu mungkin Tuhan datang dalam mimpi. Atau mungkin sekalipun seperti saya, dari kecil memang udah keluarga Kristen. Yang penting adalah bagaimana kita menjalaninya. Bagaimana semakin hari kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Bagaimana semakin hari kita semakin mengumpulkan minyak-minyak yang tadi itu. Dan bagaimana nanti ketika Tuhan datang, kita mengakhiri perjalanan kekristenan kita. Itu yang penting. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Makanya di Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang bertahan sampai pada kesudahannya itu yang akan selamat. Yeremia 29:11, ini ayat yang saya pikir sering kita baca, mungkin jadi ayat favorit Bapak dan Ibu, saya nggak tahu. Tapi ketika saya baca di sini, ternyata ayat ini berbicara menyangkut hal yang lebih besar. Mungkin hari ini kita menerima Yeremia 29:11 untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan, kita berhasil dalam Tuhan, kita mengalami berkat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dan sebagainya. Tapi ketika saya pelajari, ternyata konteks ayat ini adalah ketika bangsa Israel mengalami pembuangan. Oke? Ketika mengalami pembuangan melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak dan Ibu semua, bangsa Israel ketika dalam masa pembuangan. Artinya hari depan yang penuh harapan ini apa? Menjanjikan pemulihan. Supaya bangsa yang lagi dalam pembuangan bisa kembali lagi ke tanah yang dijanjikan. Nah, dari tanah yang dijanjikan itu menjadi tempat Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengabarkan keselamatan bagi seluruh bangsa. Lihat gak di sini? Jadi hari depan yang penuh harapan, nggak salah berbicara kita bahagia, kita sukacita, kita sukses dalam Tuhan, nggak salah. Itu memang berkat bagian anak-anak Tuhan. Tetapi hari depan yang penuh harapan ini berbicara dalam lingkup yang lebih besar, yaitu keselamatan. Nah, maka kita lihat di sini kaitannya dengan ayat sebelumnya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Notice gak di sini? Lihat ya. Bagaimana kita yang bertahan, kita akan selamat. Dan supaya kita bisa bertahan, kita harus menghadapi kesengsaraan. Karena dari sana kita bisa tekun, kita bisa menjadi tahan uji, dan dari sana kita bisa menimbulkan pengharapan. Itu kata Paulus. Jadi kembali ke sini. Saya pikir ini jadi semakin jelas bagaimana dalam proses, dalam kesengsaraan yang kita hadapi, kita jalani dengan tetap menjaga iman, kita jalani dengan kita membangun mental kita kuat dalam Tuhan, maka kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji. Dan orang-orang yang tahan uji bisa memiliki pengharapan akan hari depan yang penuh harapan, yaitu keselamatan. Dan jangan lupa yang terpenting, dalam segala aspek yang ada, kita terus mengandalkan Tuhan kita, mengandalkan Roh Kudus. Saya undang WL Singer, pemain musik. Kesimpulan untuk firman Tuhan siang hari ini, Bapak dan Ibu semua, dalam menghadapi proses kita harus terus menjaga iman, sehingga memiliki mentalitas yang kuat, sehingga menjadi tahan uji, dan dapat memiliki pengharapan dalam Tuhan. Hari ini, milikilah iman percaya yang utuh, penuh dan teguh, sama seperti pizza tadi ya, dengan berserah penuh, mengandalkan Roh Kudus yang memperdayakan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan terakhir, gak penting bagaimana kita memulai perjalanan iman kekristenan kita, tetapi bagaimana dalam kita menjalani prosesnya. Dan ketika nanti kita mengakhirinya dengan tetap bertahan dan menjadi pribadi yang tahan uji. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri.